Perjodohan ini harus tetap dilaksanakan, ucap seorang pria tua yang memakai belangkon lengkap dengan setelan khas Jawa. Beliau adalah Pak Bono. Pak Bono sedang berada di pertemuan yang melibatkan dua keluarga, dan ada dua sosok anak muda yang turut serta dalam pertemuan tersebut. Mereka adalah Kendro dan Imas. Kendro adalah anak dari Pak Bono sendiri, sedangkan Imas adalah putri dari Pak Antoro. Ora bisa mas, jorna kon pada milih dalane dewek. Pak Antoro lalu bangkit dari duduknya. Ia berdiri menatap jauh keluar jendela. Pak Bono ikut bangkit dan berdiri di sebelah Pak Antoro. Lalu kemudian beliau berbisik, "Kau pengen anakmu ora selamat?" Nada bicara Pak Bono seperti mengancam, namun Pak Antoro tidak bergeming. Di sisi lain, Imas seperti sedang menahan tangis. Ia membenamkan mukanya ke pundak Bu Kesti, ibunya. "Aku mau bojo karo Kendro, Bu," ucap Imas lirih. Bu Kesti langsung membekap mulut anaknya itu. "Wis aja melu-melu ngomong," bisik Bu Kesti. Di depan Bu Kesti dan Imas ada Bu Indah dan Kendro. Terlihat tatapan Bu Ida sangat sinis memandang Imas. "Kok wis kelalen apa karo wong tuaku sing ganu wis nulung keluargane kok?" Pak Bono kembali berbicara. Pak Antoro berbalik menatap Pak Bono. "Aku ngerti aku duwe utang budi ming keluargane kok. Tapi wong tuamu kaya nglomboni keluargaku. Kok pada kowe ganu ora terus terang ngomong kahanane anake kok kepriwe. Aku moh anake aku bojo karo jelmaan jin." Mendengar perkataan dari Pak Antoro, Pak Bono langsung naik pitam. Pak Antoro mendapat pukulan yang sangat keras di wajahnya. Bahkan Bu Kesti sampai menjerit. Refleks Bu Kesti dan Imas berlari menghampiri Pak Antoro yang tersungkur. "Bapak!" Tangis Imas pecah saat melihat darah keluar dari hidung bapaknya. Sedangkan Bu Kesti melihat suaminya tak berdaya, Bu Kesti langsung bersujud di kaki Pak Bono. Ampun mas, aja kayak gie. Aku njaluk ngapura. Kabeh bisa diomong alon-alon mas." "Kok pada ndeleng kitok ya? Leganu ditulung malah siki kaya wong ora duwe rai. Nek udu merga anakmu bisa nyelametna anakku. Aku bemoh duwe mantu kaya anakmu." Kata-kata yang sangat pedas itu keluar dari mulut Bu Ida. Bu Ida nampaknya sangat tidak terima anaknya dikatakan jelmaan jin. Sambil mengusap kepala anaknya yang bersandar di pundaknya, Pak Bono berkata, akan datang lagi minggu depan untuk menagih janji yang dulu dibuat oleh Pak Antoro dan orang tua Pak Bono. Yah, janji yang sebenarnya justru merugikan keluarga Pak Antoro. Bu Ida terus-terusan mengeluarkan cacian kepada keluarga Antoro. "Wis minggu ngarep aku bakal ngeneh maning. Gelem ora gelem kudu gelem." Tidak lama kemudian, mereka pergi dari rumah Pak Antoro dan berjanji akan datang lagi minggu depan untuk menagih janji yang dulu dibuat oleh Pak Antoro dan orang tua Pak Bono. Yah, janji yang sebenarnya merugikan keluarga Pak Antoro. Beberapa tahun silam, saat Pak Antoro masih menjadi supir angkot, beliau pernah mengalami kecelakaan dan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Karena peristiwa tersebut, beliau hampir dipenjara dan harus membayar uang yang cukup banyak untuk keluarga para korban.
Pak Antoro sampai menjual mobil angkutan miliknya, namun laku sangat murah karena bekas kecelakaan. Dan pada saat kesusahan itulah Pak Haryanta, bapak dari Pak Bono, datang untuk menolong Pak Antoro. Dengan syarat, bila sudah dewasa nanti, anak Pak Antoro harus menikah dengan cucunya, Kendro. Pak Antoro pun meminta untuk bertemu dengan Kendro terlebih dahulu. Saat pertama bertemu, Pak Antoro mengira bahwa Kendro sama seperti anak-anak lainnya. Hanya saja ia lebih pendiam. Walaupun tubuhnya memang lebih kecil untuk ukuran anak 17 tahun, tapi Pak Antoro tidak menaruh rasa curiga pada Kendro. Bu Kesti dan Imas pun pada awalnya setuju dengan perjodohan itu. Sing penting bapak karo ibu seneng, ora sengsara. Bocah lulusan SMP kayak aku, oleh wong sugih kayak Kendro, bewis begia banget Pak Bu. Itu adalah kata-kata yang selalu terlontar dari mulut Imas. Bukan karena Imas gadis yang materialistis. Sebenarnya ia hanya tidak ingin orang tuanya menderita. Hingga pada saat Kendro menginjak usia 20 tahunan, ia sudah berani datang ke rumah Pak Antoro, hanya ditemani supirnya. Awalnya Imas merasa senang, karena menurut Imas, itu bisa menjadi jalan supaya bisa menumbuhkan rasa cintanya pada Kendro. Namun saat sedang berada di rumahnya, beberapa kali Imas melihat tingkah laku Kendro yang aneh. Saat itu Imas sedang membuatkan kopi untuk Kendro. Dari dapur, Imas mendengar Kendro berteriak-teriak seperti sedang memarahi seseorang. Perlahan Imas keluar dari dapur. Ternyata Bu Kesti pun sedang menguping di balik gorden pintu yang terhubung ke ruang tamu. Mas Kendro lagi tukar karo sapa, Bu? Bu Kesti hanya menggelengkan kepala. Imas mencoba untuk mendekat lagi, tapi ia tidak melihat ada orang lain kecuali Kendro. Imas melihat Kendro seperti orang kerasukan. Imas mulai ketakutan. Tangannya yang sedang membawa nampan berisi cangkir kopi mulai bergetar. Tanpa Imas sadari, tutup cangkir itu terjatuh dan menimbulkan suara cukup keras. Mendengar suara itu, Kendro berbalik dan menatap Imas yang sedang berdiri mematung di ambang pintu menuju ruang tamu. "Kenapa, Mas?" tanya Imas dengan suara yang sangat lirih, menahan takut. Kendro hanya diam, tatapannya kosong. Lalu ia mendekat kepada Imas. Di balik korden, Bu Kesti sudah berjaga-jaga memegang raket, takut kalau anaknya akan diapa-apakan oleh Kendro. Tapi di luar dugaan, Kendro mengambil cangkir berisi kopi panas yang dibawa oleh Imas dan langsung meminumnya dalam satu tegukan. "Alon-alon, Mas," ucap Imas. Tapi Kendro seperti tidak sadar. Ia tidak merespon perkataan Imas. Tidak lama setelah Kendro meminum kopi tersebut, tiba-tiba Pak Toyo, supir Kendro, masuk ke dalam rumah. "Nuwun sewu Mbak Imas, Mas Kendro kan wangsul seniki." Imas hanya terdiam. Dengan cepat Pak Toyo memapah Kendro menuju mobil dan langsung meninggalkan rumah Imas. Malam harinya, Bu Kesti dan Imas menceritakan kejadian tersebut kepada Pak Antoro. "Lagi akeh pikiran dean Bu, mikir nanggo bojo karo Imas dean Bu." Bu Kesti dan Imas sedikit kecewa mendengar jawaban dari Pak Antoro. Mulai dari saat itu, Imas merasa ada yang aneh dalam diri Kendro. Seminggu setelah kejadian, tepat pada hari Sabtu sore, Kendro kembali mengunjungi Imas. Tapi kali ini ia datang sendirian. Pak Antoro langsung menyambut kedatangan Kendro. "Loh Nang, tekan ngene karo sapa, numpak apa?"
Tanya Pak Antoro sambil celingak-celinguk karena tidak melihat adanya mobil yang biasa Kendro gunakan. Naik taksi, jawab Kendro singkat. Ia lalu masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Imas, kia Mas Kendro teka, panggil Pak Antoro kepada Imas. Imas lalu keluar dari kamarnya. Setelah bersalaman dengan Kendro, ia lalu masuk lagi untuk membuat minuman. Beberapa saat kemudian, Imas datang membawa secangkir kopi. Setelah meletakkan kopi di meja, Imas duduk berhadapan dengan Kendro. Mereka duduk berhadapan. Tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka. Kendro hanya diam, sembari menikmati kopi buatan Imas. Sedangkan Imas hanya diam sambil menatap keluar jendela. Suara azan maghrib memecah keheningan yang sudah berlangsung selama hampir 1 jam. Tak maghriban di Setia Mas. Kendro hanya mengangguk. Imas seperti diberi sebuah kesempatan emas untuk meninggalkan Kendro di ruang tamu. Ia sengaja sholat dan mengaji agak lama untuk menghindari Kendro. Pukul 18.45, Imas dipanggil oleh Bu Kesti untuk keluar kamar. Do, mbok ya Kendro dipatiri masa dicurna bae. Muka Imas berubah menjadi asam. Bebah nunggune wong bisu. Jawab Imas dengan nada yang ketus. Bu Kesti langsung membekap mulut Imas. Hus, aja seru-seru mbok bocah krungu. Setelah melipat mukenanya, Imas kembali menghampiri Kendro. Ternyata Kendro sedang tertidur di sofa dengan tubuh terlentang. Imas lega, ia tidak harus menemani Kendro lagi. Ia langsung bergegas masuk ke kamar dan mengunci pintu. Pukul 22.00, Pak Antoro baru saja pulang dari rumah adiknya di desa tetangga. Pak Antoro kaget mendapati Kendro tidur di sofa. Pak Antoro lalu memanggil Bu Kesti. Bu, kae Kendro arep turu nang kene apa? Apa ora digoletin nang Kang Bono? Aku ora kepenek ming tanggane nek Kendro turu nang kene. Ya jajal digugah Pak, dijujukna bali ya kena. Jawab Bu Kesti. Pak Antoro mencoba membangunkan Kendro, tapi Kendro tidak juga bangun. Setelah beberapa kali usahanya tidak membuahkan hasil, Pak Antoro berinisiatif untuk menelpon keluarga Pak Bono. Namun tidak ada yang mengangkat telepon tersebut. Akhirnya Pak Antoro membiarkan Kendro tidur di rumahnya. Dan tanpa Pak Antoro tahu, keputusannya membiarkan Kendro tidur di rumahnya adalah sesuatu yang akan ia sesali sekaligus ia syukuri. Setelah menutup tubuh Kendro dengan selimut, Pak Antoro lalu masuk kamar dan berbaring di sebelah Bu Kesti yang sudah terlelap. Pak Antoro mencoba memejamkan matanya, tapi tidak bisa. Pikirannya melayang-layang entah kemana. Pak Antoro pun membangunkan Bu Kesti. Bu, aku tak turu pindah nang ngarep TV lah ya. Hawane kok ora kepenak temen. Bu Kesti mengizinkan Pak Antoro untuk pindah. Pak Antoro membawa bantal dan selimut menuju ruang TV yang notabene bersebelahan dengan ruang tamu, tempat Kendro sedang tidur sekarang. Baru sebentar beliau membaringkan diri di kasur dekat TV, beliau sudah terlelap. Sekitar 1 jam Pak Antoro merasakan kedamaian tidur. Perlahan Pak Antoro tersadar karena mendengar sebuah suara. Seperti suara desahan orang yang sedang berhubungan badan. Pikiran Pak Antoro langsung tertuju pada Imas dan Kendro. Perlahan Pak Antoro berjalan menuju kamar Imas. Ada segaris cahaya yang keluar dari sela pintu kamar Imas, yang berarti bahwa pintu itu terbuka.
Tapi semakin Pak Antoro mendekat ke kamar Imas, suara desahan itu justru semakin menjauh. Ora mungkin, anakku ora mungkin ngliwati batas nganti kaya kowe. Astagfirullah. Pak Antoro berusaha untuk berpikir positif dan berjalan kembali menuju ruang TV. Saat akan membaringkan tubuhnya, terlintas di pikiran beliau untuk menengok keadaan Kendro. Baru saja beliau akan melangkah, beliau kembali mendengar suara desahan lagi. Kali ini lebih keras dari yang sebelumnya. Pak Antoro kali ini yakin suara itu berasal dari ruang tamu. Pak Antoro mengendap-endap. Jantungnya berdegup kencang saat jaraknya semakin dekat, dan sekarang Pak Antoro sudah berada di balik gorden. Pak Antoro membuka kenop pintu dengan sangat perlahan, supaya tidak menimbulkan suara. Setelah pintu terbuka, Pak Antoro melongokkan kepalanya keluar. Setan alas, batin Pak Antoro. Beliau langsung membekap mulutnya sendiri. Sekujur tubuhnya bergetar hebat. Beliau tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Beliau memberanikan diri untuk melongok ke ruang tamu lagi. Ternyata benar yang Pak Antoro tadi lihat. Sesosok makhluk menyerupai manusia, namun berukuran sangat besar seperti gendruwo. Hanya saja makhluk ini memiliki payudara yang sangat besar. Makhluk itu sedang berada di atas tubuh Kendro. Keadaan Kendro sudah tidak karuan. Kemejanya terbuka dan celananya sudah terlepas. Terlihat kemaluannya berdiri tegak, sedang dijilati oleh makhluk itu. Sebenarnya Pak Antoro sudah mual sekali melihat adegan itu. Terlebih lagi dengan suara desahan Kendro. Yap, ia seperti sangat menikmati momen tersebut. Hawa dingin mulai menyeruak di ruangan tersebut. Pak Antoro masih terpaku melihat aktivitas di depannya itu. Tiba-tiba Pak Antoro dikagetkan dengan suara erangan Kendro yang cukup keras. Yah, Kendro ejakulasi. Setelah Kendro memuntahkan cairan dari tubuhnya itu, bau busuk yang teramat sangat busuk mulai tercium di ruangan itu. Pak Antoro sudah tidak bisa menahan rasa mual yang bergejolak di perutnya. Beliau akhirnya memuntahkan isi perutnya dan menimbulkan suara yang membuat makhluk itu menyadari keberadaan Pak Antoro. Pak Antoro terkulai lemas di ambang pintu. Beliau mencoba bangkit dan berjalan menuju kamar Imas. Dok, panggil Pak Antoro. Namun sia-sia. Imas tidak mendengar suara lirih Pak Antoro. Saat Pak Antoro sedang mencoba mengembalikan kesadarannya, terasa sesuatu yang teramat dingin menyentuh kakinya. Tubuhnya kembali bergetar. Perlahan Pak Antoro membalikkan badan. Ternyata makhluk itu berada persis di belakang Pak Antoro. Makhluk itu mencengkeram kaki Pak Antoro dan membantingnya dengan sangat keras sampai Imas terbangun. Astagfirullah, gempa apa ya? Pikir Imas. Ia lalu bangkit dan berjalan keluar dari kamarnya. Di ambang pintu, Imas tercekat melihat Pak Antoro berbaring di lantai dengan mulut mengeluarkan darah. Pak, Bapak. Imas menggoyang-goyangkan tubuh Pak Antoro. Namun Pak Antoro belum juga sadar. Imas langsung berlari menuju kamar ibunya. Bapak kenapa, Bu? Tanya Kendro datar. Namun tidak dijawab oleh Bu Kesti. Ayo, gotong baik gawa mari ngarep, Bu, ucap Imas. Dengan susah payah Bu Kesti dan Imas menggotong tubuh Pak Antoro. Sedangkan Kendro, ia hanya mematung dan tidak membantu sedikit pun.
Sesampainya di ruang tamu, Imas merasa ada hal aneh. Budeneng nang kene temen ya. Menen membubacin ya kok. Arep bacin arep ora urusan. Ki bapake kepriwe kok. Imas tidak menjawab pertanyaan Bu Kesti. Ia sama bingungnya dengan Bu Kesti. Imas hanya memijit-mijit lengan Pak Antoro dengan harapan Pak Antoro segera sadar. Dari ujung matanya, Imas bisa melihat Kendro. Ia sangat terganggu dengan keberadaan Kendro, yang hanya dia mematung di sudut ruangan. Lagi ngapa sih Mas nang kono? Tanya Imas ketus. Kendro hanya menggelengkan kepala. Bu Kesti dan Imas saling bertatapan melihat perilaku Kendro yang sangat aneh. Ora teh ngomong Bu. Bu Kesti langsung mencubit. Aja kayak gue lah wis meneng, bentak Bu Kesti. Hampir setengah jam berlalu. Pak Antoro tiba-tiba membuka matanya.